Hai teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unserat Manado dengan materi mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Dan kita akan ikuti bersama materi sesuai dengan kelompok anak-anak mahasiswa. Kita ikuti bersama. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah agar dapat mengurus wilayahnya secara mandiri. Otonomi daerah adalah implementasi dari desentralisasi yang memberi hak dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan layanan publik kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Hampir semua negara kini menerapkan desentralisasi sebagai prinsip dalam sistem pemerintahannya. Desentralisasi bukan lawan dari sentralisasi, melainkan bagian dari satu kesatuan sistem organisasi negara. Namun, istilah ini kerap disalahartikan dengan konsep lain seperti dekonsentrasi, devolusi, desentralisasi politik, administratif, fungsional, dan tugas pembantuan. Dalam otonomi daerah dikenal 3 sistem utama pembagian kewenangan pusat dan daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, material, dan nyata. Ya, kita masuk dalam bab 2 tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah 2 konsep yang berkaitan erat dalam konteks pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah otonom. Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari desentralisasi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada asas kepentingan hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Desentralisasi dilakukan dengan memberikan kekuasaan dari pemegang kekuasaan di tingkat yang lebih tinggi kepada pemegang kekuasaan di tingkat yang lebih rendah dalam lingkup hierarki teritorial. Indonesia menganut asas desentralisasi dengan sistem otonomi daerah, sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan ajaran rumah tangga formal. Otonomi rumah tangga formal adalah sistem otonomi daerah di mana daerah otonom memiliki kebebasan luas untuk mengatur urusan rumah tangganya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam sistem ini tidak ada batasan positif mengenai urusan apa saja yang menjadi urusan otonomi daerah. Satu-satunya batasan adalah daerah otonom tidak boleh mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sistem ini berprinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintahan pusat. Ajaran rumah tangga real. Otonomi rumah tangga real adalah sistem otonomi daerah yang menggabungkan unsur-unsur otonomi formal dan material. Dalam sistem ini, penyerahan urusan, tugas, dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor-faktor nyata atau real, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta pemerintah pusat, serta pertumbuhan kehidupan masyarakat. Artinya, pemberian otonomi didasarkan pada kebutuhan real atau keadaan yang nyata.
Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk menyesuaikan faktor-faktor otonomi dengan keadaan daerah masing-masing, sambil tetap mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah pusat. Otonomi real harus sejalan dengan tujuan pembangunan yang merata dan serasi dengan pengarahan yang diberikan, serta pembinaan politik dan kesatuan bangsa. Ajaran rumah tangga material. Otonomi rumah tangga material atau material Husdiger adalah sebuah sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah di mana terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang rinci antara pemerintah pusat dan daerah yang ditetapkan secara tegas dalam undang-undang pembentukan daerah. Dalam sistem ini, hanya urusan yang secara eksplisit ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah yang dapat diatur dengan peraturan daerah. Berikut adalah poin-poin yang terkait otonomi rumah tangga material. Pembagian tugas yang tegas. Terdapat takverdeling, pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah. Apa yang tidak tercantum dalam rincian tersebut tidak termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah. Substansi urusan. Untuk mengetahui apakah suatu jurusan adalah urusan rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya. Jika suatu urusan dinilai pada substansinya dapat menjadi urusan perintah pusat, pemerintah lokal tidak akan mampu menyelenggarakannya. Keterbatasan daerah. Isi dan luas otonomi sangat terbatas. Daerah tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak disebutkan dalam undang-undang pembentukannya dan tidak dapat leluasa bergerak dan mengembangkan inisiatifnya. Merangsang ketidakpuasan daerah. Sistem rumah tangga material dapat merangsang timbulnya ketidakpuasan daerah dan spanning, ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Ajaran rumah tangga residu. Otonomi rumah tangga residu adalah sistem otonomi daerah di mana kewenangan pemerintahan pusat ditentukan secara limitatif dan sisanya menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Dalam sistem ini, urusan rumah tangga daerah sebagai fungsi pemerintahan tidak hanya mengenai kepentingan masyarakat, publik belang, melainkan juga kepentingan individual belang dan kepentingan pemerintahan itu sendiri, seperti susunan organisasi, pembagian tugas di antara lingkungan jabatan atau jabatan pemerintahan. Dengan kata lain, daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asalkan tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Dalam pola otonomi luas, urusan yang dilakukan pemerintahan pusat bersifat limitatif dan sisanya menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah, penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, membuat kebijakan, aturan, dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Hubungan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi memberikan landasan bagi daerah otonom untuk menjalankan otonomi. Otonomi daerah menjadi tujuan akhir dari proses desentralisasi. Keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Baik, jadi kesimpulannya, desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang didukung oleh dana dari pemerintah pusat. Keberhasilan otonomi daerah terlihat dari peningkatan layanan publik dan keterlibatan masyarakat. Meski begitu, pelaksanaannya lebih memicu konflik, terutama soal pengelolaan sumber daya alam. Dan itulah kesimpulan, dan kita masuk dalam saran. Yang pertama, penguatan kapasitas pemerintah. Pemerintah pusat perlu memberikan pelatihan berkelanjutan kepada aparatur daerah, khususnya dalam hal manajemen keuangan, perencanaan, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan.
Dengan kemampuan yang lebih baik, pemerintah daerah akan lebih siap mengelola otonomi secara efisien dan akuntabilitas. Dan selanjutnya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah juga harus mendorong keterbukaan informasi, terutama dalam mengelola anggaran dan mengambil keputusan. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi.